Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadrami dan juga teman saya satu kelompok yaitu saudari Nurdiana. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah Abdariyah. Pertama yaitu masalah Abdariyah. Nah, terkait langsung dengan persoalan kewarisan kakek bersama saudara ini adalah kasus Abdariyah yang merupakan salah satu dari masalah-masalah kewarisan khusus istimewa karena peraturan pembagiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum sepanjang ilmu faraid, yakni bagian saudara perempuan kandung ataupun seayah yang tadinya harus mendapatkan 1/2, tapi karena adanya kakek yang dianggap seperti saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian untuk kakek harus 2 kali lipat banyaknya dari saudara perempuan kandung seayah. Yang demikian membawa akibat bagian untuk saudara perempuan kandung seayah berubah menjadi 1/2-nya bagian yang diterima kakek. Maka tentunya bagian saudara perempuan kandung seayah ini tidak lagi 1/2-nya harta warisan, tetapi hanya setengahnya dari bagian kakek. Jelasnya, masalah Abdariyah ini adalah kasus kewarisan yang struktur ahli warisnya terdiri dari yang pertama adalah suami, yang kedua adalah ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan kandung seayah. Adapun menurut yang biasa umum dilakukan terhadap kasus kewarisan ini, maka penyelesaian pembagiannya adalah suami 1/2 karena pewaris tidak mempunyai keturunan, ibu 1/3 karena pewaris tidak mempunyai keturunan, dan saudara berbilang. Nah, kakek 1/6. Sesuai prinsip penyelesaian kewarisan, seorang saudara perempuan kandung seayah mendapatkan 1/2 karena hanya satu orang yang tidak bersama dengannya, anak keturunan perempuan dari pewaris. Dan dari masing-masing penyebut makom pewaris mubayyanah, maka rumus pencarian asal masalahnya cukup dengan mengalihkan kedua angka tersebut. Kemudian angka 6 hasil pengalihan penyebut 2 dengan penyebut 3 dibandingkan lagi dengan penyebut kakek yang 1/6, sehingga hasilnya mumatsalah. Lalu diambil asal masalahnya menjadi 6. Salah satunya rumus pencarian asal masalahnya tersebut bisa juga dimulai dengan membandingkan angka 3 dengan 6 yang berarti mudakhalah terhadap angka-angka ini, maka rumus menetapkan asal masalahnya yaitu dengan mengambil angka yang besar yakni 6, lalu angka 6 dan 2 dibandingkan lagi dan hasilnya juga sama mudakhalah. Jadi asal masalahnya itu tetap 6 karena jumlah bagian dari faraid masing-masing waris tidak ternyata melebihi dari angka asal masalah pertama yang didapat melalui perbandingan makam dengan makam yaitu 6. Maka pada kasus ini telah terjadi aul. Yang pertama, suami itu mendapatkan 1/2 dari faraid asal masalahnya yaitu 6 bagian 3. Ibu 1/3 asal masalahnya 2. Nenek kakek sama kakek adalah mendapat 1/6 asal masalahnya 1. Saudara kandung sepupu 1/2. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 9. Nah, dari hasil penyelesaian dari masalah ini adalah karena jumlah saham dari seluruh ahli waris yang ada. Kenyataannya lebih besar dari masalah semula yaitu 6 atau menjadilah. Nah, asal masalah 6 itu aul ke 9, sehingga kalau harta itu hanya dibagi 6, tentu bagian untuk masing-masing waris tidak akan cukup. Untuk mencukupinya, maka harta waris tersebut dibagi dengan 9, lalu diaulkan, yakni dengan memperbanyak atau menambah pokok masalahnya. Dengan demikian, bagian masing-masing menjadi 1. Suami mendapat 3/9 bagian, ibu mendapat 2/9 bagian, sedangkan nenek laki mendapat 1/9 bagian.
saudara perempuan mendapat 3/9 bagian kandung saya. Nah, di sini Umar menurut Abu Bakar penyelesaian adalah sebagai berikut. Suami itu mendapatkan 1/2 sebagai furud, ibu menerima 1/3 sebagai furud, dan kakek menerima sisanya yaitu 1/6 sebagai asobah. Sedangkan saudara perempuan terhalang oleh kakek dan dengan demikian tidak mendapatkan warisan karena kakek sudah menerima kemungkinan terbaik, maka masalah dianggap selesai. Lalu Umar dan Ibnu Mas'ud memberikan solusi sebagai berikut. Suami itu mendapatkan 1/2, saudara perempuan 1/2, untuk kakek 1/6 sebagai furud, dan untuk ibu 1/6. Nah, kemudian pembagiannya diselesaikan secara aul. Ibu diberi 1/6 dengan pertimbangan supaya haknya tidak melebihi hak kakek. Namun alasan perubahan persentase bagian yang didapat ibu 1/6 dari yang telah ditetapkan Al-Quran dan tidak pernah dijelaskan baik oleh Umar maupun Ibnu Mas'ud dalam kasus ini, berarti keduanya lebih mementingkan perasaan daripada tuntunan hukum. Zaid bin Sabit memberikan penyelesaian yang jenius dan memberikan porsi yang lebih besar kepada kakek, meskipun membentur beberapa prinsip lainnya. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut. Setiap orang ditentukan furud, yaitu suami, yaitu 1/2 sama dengan 3/6. Ibu mendapatkan 1/3 sama dengan 2/6. Saudara perempuan 1/2 sama dengan 3/6. Kakek 1/2 sama dengan 1/6. Nah, jumlah dari keseluruhannya yaitu 9/6. Setelah dilakukan aul, hak masing-masing mereka adalah: pertama adalah suami menjadi 3/9 karena suami itu mendapatkan paling banyak karena ayah dari yang si kakek. Lalu ibu menjadi 2/9. Kedua adalah saudara perempuan menjadi 3/9. Kakek menjadi 1/9. Masing-masing dari ibu dan suami sebagai orang luar yang mendampingi kakek dan saudara perempuan diberikannya hak. Sudah itu hak saudara perempuan dan kakek digabung menjadi 3/9 tambah 1/9 sama dengan 4/9. Jumlah ini dibagikan kepada kakek dan saudara perempuan dengan perbandingan 2/1. Dengan demikian hak kakek menjadi 2/3 dikali 4/3 4/9 sama dengan itu totalnya 8/27. Nah, bagian saudara perempuan 1/3 dikali 4/9 sama dengan 4/7. Dari penyelesaian menurut Zaid tersebut memang telah terpenuhi keinginan untuk menjadikan hak kakek 8/27, lebih besar dari saudara perempuan 4/27 dan ibu. Namun saudara perempuan yang mesti mendapatkan 1/2 atau setelah dialihkan menjadi 3/9 atau menjadi 9/27 menjadi 4/27. Hal ini berarti menjadi korban dari kebijakan di atas, yaitu perempuan itu mendapatkan lebih sedikit. Lanjut kronologi tentang masalah Aqdariyah dan pembagiannya. Nah, di sini dinamakan Aqdariyah karena menurut suatu pendapat yang mengajukan persoalan itu bernama Aqdar. Dalam kasus Aqdariyah ini, susunan ahli waris adalah suami, kakek, saudara perempuan, dan ibu. Dalam hal ini juga yang dipertimbangkan adalah hak yang akan diterima oleh kakek, jangan sampai ia mendapat sedikit. Nah, jika kakek ditempatkan sebagai asobah karena ia satu-satu kerabat laki-laki, maka ia tidak akan dapat apa-apa karena harta habis terbagi di kalangan zawil furud. Suami dapat 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu menerima 1/3 karena tidak ada anak, dan demikian pula dengan saudara perempuan mendapat 1/2
karena waris adalah kalalah. Jumlah furud akan menjadi 1/2 ditambah 1/2 tambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 8/6. Kalau kakek diberi hak sebagai furud 1/6, maka hal ini juga berbenturan dan prinsip sebagai ayah, karena harus menerima banyak lebih dari ibu. Sedangkan dalam kedudukan sebagai seorang laki-laki tentu tidak menerima lebih kecil dari saudara perempuan. Dalam hal ini kakek berada dalam posisi yang serba tidak enak.